Bahagia itu bukan soal ketawa terus, bukan juga soal punya segalanya. Tapi anehnya, justru di saat hidup tampak baik-baik saja, ada rasa hampa yang gak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena ternyata ada hal-hal kecil yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita tanpa kita sadari. Bukan tragedi besar, bukan kegagalan hidup, tapi kebiasaan-kebiasaan sepele yang sering kita anggap nggak masalah. Di video ini, kita akan bongkar 10 kebiasaan kecil yang mungkin kamu lakukan setiap hari dan perlahan-lahan merusak rasa tenang dan bahagiamu. Siap jujur dan merenung? Yuk, kita mulai. Setiap hari, kita disuguhi kehidupan orang lain. Rumah mewah, pasangan sempurna, pencapaian luar biasa. Sekilas, semua itu terlihat seperti motivasi. Tapi tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup sendiri dengan standar orang lain. Kita merasa gagal hanya karena belum mencapai apa yang mereka tunjukkan. Padahal, yang kita lihat cuma potongan kecil dari cerita mereka. Dan itu pun yang terbaiknya saja. Kita lupa, hidup bukan lomba. Gak ada garis finish yang harus dicapai lebih dulu. Membandingkan diri hanya akan menciptakan luka yang tak terlihat. Rasa tidak cukup, tidak layak, tidak bahagia. Padahal, kamu punya keunikanmu sendiri, punya perjalanan, dan waktu yang berbeda. Mungkin sekarang kamu sedang merangkak, sementara orang lain sudah berlari. Tapi bukan berarti kamu kalah, kamu hanya beda jalur. Dan itu, tak apa-apa. Bahagia itu bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang paling jujur menerima dirinya sendiri. Kapan-kapan aja deh. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bisa jadi jebakan yang menyiksa. Kita sering menunda hal-hal kecil yang sebenarnya bisa bikin kita bahagia. Menyapa orang tua, berjalan sore, membaca buku favorit, atau sekadar duduk tanpa gangguan. Kita pikir, nanti pasti ada waktu. Tapi hidup terus berjalan. Dan seringkali, nanti itu nggak pernah datang. Kita mengorbankan kebahagiaan kecil demi kesibukan yang nggak pernah habis. Kita lupa bahwa bahagia itu bukan sesuatu yang besar dan jauh. Ia hadir dalam bentuk-bentuk sederhana kalau kita mau memberi ruang. Bayangkan, betapa lebih tenangnya hidup kalau kamu mulai menghargai momen-momen kecil. Jangan tunggu sampai tubuhmu kelelahan atau hati penuh penyesalan. Baru kamu sadar bahwa bahagia bukan sesuatu yang ditunggu. Bahagia itu diundang. Hari ini, sekarang. Lewat hal-hal kecil yang kamu beri izin untuk terjadi. Ada suara di kepalamu yang terus menuntut. Harus sempurna. Jangan gagal. Kamu belum cukup baik. Kamu menyalahkan diri sendiri setiap kali segalanya tak berjalan sesuai rencana. Kamu merasa nggak layak dihargai, bahkan oleh dirimu sendiri. Kita diajarkan untuk disiplin, untuk terus berusaha. Tapi kita lupa satu hal penting. Menjadi manusia berarti bisa lelah, bisa salah, dan bisa tidak tahu. Kamu nggak harus jadi sempurna untuk layak dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. Saat kamu bersikap terlalu keras, kamu menutup ruang untuk bertumbuh. Rasa takut gagal membuatmu ragu untuk mencoba lagi. Padahal, kesalahan itu bagian dari proses, dan memaafkan diri sendiri bukan berarti menyerah. Itu justru tanda bahwa kamu sedang tumbuh, sedang belajar jadi versi terbaik dari dirimu. Hari ini, ubah suaramu, ucapkan pelan. Aku sedang berproses. Aku nggak harus tahu segalanya hari ini. Aku tetap berharga. Itu bukan kelemahan. Itu bentuk cinta yang paling dalam. Pernah nggak sih? Kamu merasa hidup seperti diputar ulang. Bangun, kerja, makan, tidur, lalu ulang lagi keesokan harinya. Seolah kamu hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Rutinitas itu penting. Ia memberi struktur dan kestabilan. Tapi ketika semuanya terasa seperti kewajiban tanpa makna, jiwamu mulai kosong. Perlahan, kamu mungkin gak lelah secara fisik, tapi hatimu berat. Hari-hari hambar, waktu berlalu tanpa jejak. Kebahagiaan gak tumbuh dari rutinitas yang dijalani tanpa kesadaran. Sesekali, tanyakan ke diri sendiri, kenapa aku melakukan ini? Apa yang membuatku bangun pagi? Apa yang aku cintai dari hariku? Gak perlu perubahan besar, cukup tambahkan satu hal bermakna setiap hari. Berjalan pagi menikmati udara, menulis jurnal sebelum tidur,
atau bersyukur atas satu hal kecil hari ini. Hidup akan terasa lebih utuh ketika kamu nggak hanya mengulang, tapi memberi makna. Ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan demi dianggap baik. Berkata iya, meski sebenarnya ingin menolak. Takut dianggap egois, takut menyakiti, takut ditinggalkan. Tapi, dalam proses menyenangkan orang lain, kita sering melupakan dan mengorbankan diri sendiri. Kamu bilang iya untuk pekerjaan tambahan, padahal kamu sudah lelah. Kamu ikut pertemuan, padahal kamu cuma ingin sendiri. Lama-kelamaan, kamu mulai kehilangan arah. Hidupmu dijalani atas ekspektasi orang lain, bukan dari suara hatimu sendiri. Padahal, mengatakan tidak bukan berarti jahat. Itu tanda keberanian. Keberanian menjaga batas sehat. Tanda bahwa kamu menghargai waktumu, tenagamu, dan kebahagiaanmu sendiri. Belajar bilang tidak itu memang gak mudah. Tapi membangun kembali dirimu yang sudah lama dikorbankan, itu jauh lebih sulit. Jadi mulai sekarang, dengarkan hatimu. Kalau kamu gak ingin, kamu boleh menolak. Dunia gak akan runtuh, hanya karena kamu memilih untuk mencintai dirimu sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar target, sampai lupa bahwa tubuh ini punya batas. Tidur dikorbankan, makan asal-asalan, pikiran terus bekerja tanpa jeda. Lalu, saat badan mulai protes, saat emosi mulai tidak stabil, barulah kita sadar, ternyata kita sudah lama tidak peduli pada diri sendiri. Tubuh dan pikiran itu bukan mesin. Mereka butuh perawatan, bukan paksaan. Tapi kita terus menunda istirahat, mengabaikan stres, menolak minta bantuan, karena takut terlihat lemah. Padahal, bahagia itu perlu fondasi. Dan fondasi itu adalah tubuh yang cukup istirahat, serta mental yang diberi ruang untuk bernapas. Merawat diri bukan tindakan egois, itu tanggung jawab. Mulailah dari yang sederhana, tidur cukup, makan dengan sadar, kurangi distraksi digital, dan berani bicara saat kamu merasa kewalahan. Jangan tunggu tubuhmu jatuh atau pikiranmu meledak. Karena saat kamu menjaga dirimu sendiri, kamu sedang menciptakan tempat yang aman untuk kebahagiaan bertumbuh. Zona nyaman itu seperti pelukan hangat, aman, familiar, dan sulit dilepaskan. Tapi di balik semua itu, sering tersembunyi sesuatu yang lain. Rasa bosan, rasa kosong, stagnasi. Kita tahu, kita perlu berubah. Tapi kita terlalu takut gagal, terlalu nyaman dengan yang biasa. Akhirnya, kita berhenti mencoba, kita berhenti belajar, dan pelan-pelan, potensi kita tertidur. Padahal, kebahagiaan sejati sering muncul justru saat kita berani keluar dari pola lama. Berani masuk ke wilayah yang tak pasti. Berani mencoba sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang asing memang menakutkan. Tapi, tetap diam di tempat. Perlahan-lahan akan menggerogoti semangat hidupmu. Keluar dari zona nyaman gak harus ekstrem. Cukup sesederhana. Mencoba rutinitas baru. Ngobrol dengan orang berbeda. Atau belajar satu hal yang dulu kamu anggap terlalu sulit. Karena semakin sering kamu berani melangkah, semakin banyak versi dirimu yang tumbuh. Dan disitulah kebahagiaan sejati mulai muncul. Bukan dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk berkembang. Di sekitar kita, ada kepercayaan yang keliru. Bahwa untuk bahagia, kita harus selalu terlihat kuat. Selalu ceria. Akhirnya, kita menyembunyikan tangis, menahan marah, menekan luka. Kita bilang, aku baik-baik saja. Padahal hati remuk. Tapi emosi yang ditekan terlalu lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia mengendap, ia membusuk, dan akhirnya meledak dalam bentuk lain. Insomnia, mudah marah, overthinking, dan rasa hampa yang tak tahu dari mana datangnya. Menghindari emosi negatif, bukan solusi. Justru dengan menghadapinya, merasakan, memahami, dan melepaskannya, kita memberi ruang untuk sembuh. Menangis itu bukan lemah. Marah itu bukan dosa. Kecewa itu manusiawi. Berikan dirimu izin untuk jujur. Luapkan dengan cara yang sehat. Menulis, bercerita, menangis dalam doa. Emosi itu bukan musuhmu. Ia bagian dari dirimu. Dan saat kamu mulai berdamai dengan luka-luka kecil itu, kamu sedang membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih utuh, lebih jujur, lebih kamu.
Kita sering hidup di dua tempat yang tak nyata. Masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang belum tentu datang. Kita menyesali yang sudah terjadi. Kita mencemaskan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Padahal, kebahagiaan tidak ada di sana. Ia hanya bisa ditemukan di satu tempat. Saat ini. Saat kamu duduk diam, tapi pikiranmu melayang ke penyesalan. Kamu sedang melewatkan kedamaian yang sedang menunggumu di sini. Saat kamu bersama orang tercinta, tapi sibuk memikirkan masa depan, kamu kehilangan momen yang tak akan pernah kembali. Hidup bukan soal mengendalikan segalanya, tapi soal hadir sepenuhnya. Bahkan jika hanya dalam satu tarikan napas, latih dirimu untuk hadir. Rasakan langkahmu, dengarkan suara di sekitarmu, nikmati makananmu dengan penuh kesadaran. Itu bukan hal sepele, itu latihan untuk hidup. Dan dari situlah kebahagiaan mulai tumbuh. Bukan dari pencapaian besar, tapi dari kesadaran penuh di momen-momen kecil. Kita terlalu sibuk mengejar pencapaian, sampai lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita punya banyak koneksi digital, tapi kehilangan kedekatan emosional. Kita menyapa banyak orang, tapi tak benar-benar hadir dalam satu obrolan pun. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali bukan soal apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Orang-orang yang mencintaimu, keluarga, sahabat, pasangan, mereka tidak butuh hal besar. Mereka hanya ingin kehadiranmu. Satu pesan singkat, satu pelukan hangat, satu telinga yang mau mendengar. Saat kamu terlalu sibuk hingga lupa bertanya, "Apa kabar?" Kamu sedang perlahan menjauh dari sumber kebahagiaan paling dalam. Jangan tunggu kehilangan, baru kamu sadar betapa berharganya koneksi. Sisihkan waktu, bukan sisa waktu. Hadir sepenuhnya, bukan sekadar ada. Karena hubungan yang bermakna bukan cuma memperkaya hidupmu. Mereka adalah jangkar yang menjaga jiwamu tetap utuh. Setelah semua yang kita bahas, satu hal jadi jelas. Kebahagiaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun, sedikit demi sedikit. Lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita pelihara, atau kita abaikan. Kita mungkin tak bisa mengontrol segalanya dalam hidup. Tapi kita bisa memilih, kebiasaan mana yang ingin terus kita lakukan, dan mana yang sudah saatnya dilepaskan. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi lebih sadar, lebih jujur, lebih hadir. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketidaksadaran, dan kamu tidak harus menunggu jadi versi terbaik dari dirimu untuk mulai bahagia. Cukup pulang ke dirimu yang jujur, pulang ke momen sekarang, karena di sanalah kebahagiaan sejati menunggumu. Kalau kamu merasa narasi tadi menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang kehilangan arah kebahagiaannya. Klik like kalau kamu merasa terhubung, dan tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling sering kamu lakukan, dan apa yang ingin kamu ubah mulai hari ini. Kalau kamu ingin terus belajar memahami diri, menghadapi hidup, dan bertumbuh jadi pribadi yang lebih bahagia, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena video-video berikutnya bisa jadi satu titik terang dalam perjalananmu. Pulang ke versi terbaik dari dirimu sendiri.